Namaste, Apsap Gesihen. Kali ini Bollywood Story akan membahas film Ashoka, di mana film ini banyak mengandung sejarahnya guys. Tanpa basa-basi, kita mulai filmnya. Film diawali dengan turunnya tahta Raja Chandragupta Maurya yang telah memeluk ajaran Jainisme. Agama Jainisme adalah sebuah agama yang berasal dari India sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Penganut agama tersebut harus berusaha menjalankan keyakinan tanpa kekerasan terhadap semua makhluk hidup dan hidup dengan penuh kedamaian. Saat pengumuman penurunan tahtanya dibacakan, Raja Chandra memberikan sedekah kepada rakyat yang membutuhkannya. Tidak lama dari itu, datanglah cucunya yang memberitahu bahwa Ashoka mengambil pedang miliknya. Saat pedang Raja Chandra ingin diambil, Ashoka menolaknya. Sang raja pun memberi pemahaman bahwa pedang tersebut adalah setan, yang ketika digunakan pedang tersebut akan melukai manusia tanpa melihat teman ataupun lawan. Dan sang raja pun membuangnya di air terjun. Selanjutnya sang raja pergi untuk meninggalkan singgasananya. Scene selanjutnya terlihat Ashoka yang sedang mencari pedang kakeknya yang dibuang tadi. Saat pedangnya ketemu, Ashoka memainkannya hingga pedang tersebut terlepas dari tangannya dan melukai burung di sana. Saat itu Ashoka sedih sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan sosok Ashoka yang sudah dewasa. Ashoka yang ingin perang mengalami masalah dengan pasukannya yang jumlahnya kurang. Dan Ashoka tahu bahwa itu adalah rencana busuk saudaranya yang menginginkan Ashoka untuk mati, karena saudaranya mengincar tahta kerajaan. Perang pun dimulai, terlihat musuh yang sedang berada di perahu. Pasukan Ashoka menyerangnya dari bawah air. Dan saat musuh mendekati persembunyian Ashoka, musuh dibantai dengan kecerdikan Ashoka. Akhirnya musuh dari kerajaan Taksila telah tumbang dan ingin menyerah kepada Ashoka. Namun ternyata itu adalah trik untuk membunuh Ashoka. Dengan santainya Ashoka dapat mengetahuinya, dan seketika musuh pun dibantai habis dengan cambuk jaran kepangnya. Kemenangan Ashoka disambut dengan meriah. Ashoka menghadap raja untuk memberitahu kemenangannya. Di tempat lain, saudara Ashoka yang kita sebut saja Roni sedang kesal karena rencana dari sang jenderal gagal untuk membunuh Ashoka. Walaupun pasukan Ashoka dikurangi, tetapi Ashoka tetap bisa memenangkan pertempuran. Karena rencananya gagal, Roni menelanjangi sang jenderal dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh sang jenderal. Si Roni menemui Sodri, si pembunuh handal, untuk membunuh Ashoka di sungai. Sodri dengan pedenya bersedia untuk membunuh Ashoka asalkan dikasih dopingan tuak original. Saat Sodri sudah meminum tuak original, Sodri menjalankan aksinya untuk membunuh Ashoka. Ashoka yang sedang mandi dipantau oleh saudara Ashoka yang kita sebut si kembar Tueng dan Eeng, yang bekerja sama juga bersama Roni. Saat Sodri bersiap-siap untuk membunuh Ashoka, Ashoka muncul dari belakangnya. Si kembar Tueng dan Eeng langsung panik. Eeng dengan anak panahnya menembak Ashoka yang meleset dan mengenai si Roni. Ashoka yang melihat kebodohan itu langsung mengejeknya. Di tempat lain, si Roni sedang berhayal bahwa tahta kerajaan bisa dimilikinya. Tidak lama dari itu datanglah si kembar Tueng dan Eeng yang memberitahu bahwa si Sodri telah gagal membunuh Ashoka. Ashoka yang sedang bersama ibunya diperintahkan untuk meninggalkan kerajaan. Karena ada sebuah ramalan jika Ashoka masih di kerajaan, Ashoka akan mati. Namun Ashoka yang merasa gagah menolak permintaan ibunya, karena menurut Ashoka, nasib dia ada di pedangnya. Melihat ibunya yang berkeinginan keras untuk menyuruh Ashoka pergi, Ashoka menghiburnya dengan menggendongnya. Singkat cerita, Ashoka menghampiri saudaranya. Si Roni yang melihat Ashoka memberi pelukan liciknya, agar rencana dia tidak dicurigai oleh Ashoka. Ashoka memberitahu kepada saudaranya bahwa dialah yang pantas untuk menaiki tahta kerajaan. Tueng yang melihat kesombongan Ashoka langsung kesal dan mengajaknya berduel one by one di depan istana. Yang pembicaraan itu didengar oleh ibu mereka. Ibu yang keberapa gitulah, nggak tahu, istri Raja Mawakeh.
Berita tersebut disampaikan kepada raja. Raja memanggil ibu Asoka dan menyuruhnya untuk menghentikan Asoka. Selanjutnya, Asoka yang melihat ritual untuk ibunya yang akan bersumpah untuk berdiam diri, seketika membubarkannya. Asoka pun langsung menemui ibunya. Ibunya yang sedang dipandikan air suci langsung diberhentikan oleh Asoka. Asoka langsung bertanya kepada ibunya mengapa dia melakukan semua ini. Namun ibunya tetap diam. Sang resi pun menjawab bahwa ibu Asoka berkata, percuma saja ibunya berbicara kalau ternyata anaknya sendiri tidak mau mendengarkannya. Ibu Asoka ingin Asoka meninggalkan kerajaan dan berusaha agar tidak satu orang pun yang bisa mengetahui bahwa Asoka pangeran kerajaan. Asoka memotong rambutnya dan menyuruh ibunya berbicara sebelum Asoka meninggalkannya. Namun adik Asoka menjelaskan bahwa ibunya tidak akan berbicara bila Asoka belum meninggalkan kerajaan. Akhirnya Asoka pun meninggalkan kerajaan. Si Roni yang mendengar kabar itu langsung mengira bahwa Asoka takut untuk berduel bersama Tueng. Saat di perjalanan, Asoka bertemu dengan biksu. Biksu tersebut meramal Asoka bahwa Asoka akan menjadi orang terhebat, bahkan bisa sampai melebihi kehebatan raja. Lanjut cerita, sampailah Asoka di Kalinga border, yang gua juga nggak tahulah itu daerah apa. Saat Asoka membasuh muka, Asoka melihat wanita yang sangat cantik. Mulai dari kaki, badan, bibir, mata. Jadi ngayal. Kalian aja guys yang melihat sesi ini karena ada hati yang lagi saya jaga. Hahaha, anjay. Asoka langsung mencari wanita tersebut dan mengajaknya kenalan. Kita sebut saja nama wanita itu Melisa. Saat Asoka sampai di pemukiman warga, Asoka mendapatkan berita bahwa ada sayembara untuk yang bisa menemukan putri dan pangeran sang raja akan mendapatkan 100 keping koin emas. Asoka yang belum memahaminya lanjut berjalan sampai dia melihat pertandingan panco, yang seketika Asoka ditantang dengan juara di sana. Asoka dengan kecerdikannya bisa mengalahkan sang juara. Sang juara melihat dirinya yang kalah, ia tidak terima dan merasa marah kepada Asoka. Namun saat ia marah, datanglah istri sang juara yang menyuruhnya pulang karena beras di rumahnya habis. Lanjut cerita, Asoka bekerja di pemerasan susu sapi dan terlihat wanita yang seperti dikenalinya sedang meminta susu sapi dengannya. Namun saat Asoka memberinya, wanita tersebut lari dan ternyata ada yang mengincarnya demi 100 keping emas. Dan ternyata wanita itu adalah Melisa yang diincar warga di sana untuk memenangkan sayembara. Ternyata Melisa adalah seorang putri kerajaan yang selama ini dicari. Melisa yang terdesak langsung lompat ke air terjun walaupun ia tidak bisa berenang. Asoka yang melihatnya langsung ikut terjun. Karena warga yang tidak bisa berenang, warga pun pergi mencari jalan lain. Saat mereka sudah aman, Asoka langsung merayu Melisa. Belum sempat meraba dan berbuat apa-apa, Asoka ditor. Aduh cok, modar Asoka cok, abis nih film. Pekok emang. Melisa yang melihat Asoka kenok langsung membantunya. Asoka pun dibawa Melisa ke tempat persembunyiannya. Dan datanglah si bocil FF yang ternyata dia adalah pangeran kerajaan. Kita sebut saja namanya Puat. Tidak lama dari itu datanglah si Pekok tadi cok. Ternyata si Pekok adalah panglima kerajaan yang membantu Melisa dan Puat kabur. Pekok menyuruh si Puat masuk ke dalam persembunyiannya dan menanyakan kepada Melisa mengapa Melisa membawa Asoka ke persembunyiannya. Melisa menjawab bahwa Asoka telah menyelamatkannya. Mereka pun berdebat sampai si Pekok masuk ke dalam goa untuk menghampiri si Puat. Selanjutnya kita diperlihatkan Puat yang sedang bermimpi. Saat itu Puat yang sedang asik bermain, tiba-tiba ayah dan ibunya dibunuh, yang seketika membuat ia terbangun dari tidurnya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan kerajaan Toshali Kalinga. Saat itu terjadi perdebatan yang sangat ricuh karena Pangeran Puat dan Putri Melisa belum ditemukan untuk menggantikan singgasana almarhum ayahnya. Dan saat itu Perdana Menteri memberitahu bahwa dia sudah mengadakan sayembara untuk menemukan Puat dan Melisa. Di tempat lain terlihatlah Asoka yang sudah sadar. Asoka melihat Melisa yang sedang nungging. Melisa pun menghampiri Asoka.
Saat Asoka sedang merayu Melisa, muncullah si Puat. Saat itu Puat ingin mendengarkan sebuah cerita. Asoka pun menceritakan sebuah kisah yang kisah itu adalah kisahnya bersama Melisa. Namun walaupun begitu, si Puat menyukai cerita tersebut. Saat cerita berlangsung, Puat dan Melisa dipanggil oleh si Peko untuk makan. Saat mereka sudah makan, Puat, Melisa, dan si Peko meninggalkan Asoka, yang seketika membuat Asoka galau karena Melisa tidak menoleh saat pergi meninggalkannya. Asoka yang sedang galau diganggu dengan si Mamat. Seketika Mamat langsung dipantek oleh Asoka. Udah tahu lagi ngambek malah diganggu. Aduh. Setelah itu muncullah tarian, tetapi karena kurang segar kita skip aja lah ya. Asoka ditantang dengan sang juara panco yang kita sebut saja Junet. Asoka ditantang untuk meluruskan besi yang dibengkokkannya. Namun Asoka pura-pura tidak bisa agar identitas dia tidak terbongkar. Namun Junet belum puas. Junet pun mengajak Asoka bertarung. Dan Asoka kembali menggunakan kecerdasannya. Di tempat lain, Melisa kedatangan prajurit yang sedang mencarinya. Melihat itu, Melisa pun segera pergi bersama saudaranya. Namun saat Melisa ingin melarikan diri, dia berjumpa dengan Asoka. Asoka bertanya kepada Melisa, mengapa ia tidak menoleh kepadanya saat meninggalkan Asoka. Saat itu Melisa hanya diam dan meninggalkan Asoka. Tetapi kali ini Melisa menoleh kepada Asoka yang langsung membuat Asoka senang. Saat Melisa dan saudaranya sampai di hutan, mereka dihadang oleh ninja nggak jelas. Dan si Peko langsung melawannya. Namanya juga Peko, dia yang sudah melawan ninja tersebut malah mengejar ninja yang kabur dan meninggalkan Melisa dan Puat. Tidak lama dari itu ninja yang lain muncul dan menyerang Melisa dan Puat, sampai membuat Puat pipis di celana. Saat Puat ingin dibunuh, muncullah Asoka. Asoka langsung menghabisi ninja tersebut. Di tempat lain, terlihatlah Perdana Menteri Kerajaan memarahi anak buahnya karena tidak bisa membunuh Puat dan Melisa. Dan akhirnya kita tahu bahwa Perdana Menteri ingin Puat dan Melisa mati karena ingin menaiki tahta kerajaan. Kita kembali ke Melisa yang sedang ingin belajar menggunakan pedang. Asoka yang melihatnya langsung ingin mengajarinya. Aduh, dasar cewek zaman dulu, nggak tahu cara megang pedang. Beda ya dengan anak zaman sekarang. Hahaha. Lanjut ah. Setelah itu, Asoka yang melihat Melisa penuh keringat, langsung gak tahan bos, langsung mau nyikat Melisa. Namun saat itu, iman Melisa masih kuat dan menolak Asoka. Singkat cerita, Melisa yang sedang duduk di bebatuan dihampiri dengan Asoka. Asoka langsung mengungkapkan isi hatinya. Dan ternyata Melisa menunggu kata-kata itu dari dulu. Pada akhirnya Melisa dan Asoka pun menjadi sepasangan kekasih. Selanjutnya Peko menghampiri Melisa bahwa dia tidak boleh berhubungan dengan Asoka. Namun Melisa yang seorang putri menjawab bahwa Peko tidak berhak untuk memerintahnya. Si Peko pun memberitahu rahasia yang ditutupi ayah ibunya Melisa, bahwa sebenarnya Melisa adalah anak pungut yang ditemukan nelayan dan diadopsi oleh sang raja. Melisa yang mendengar perkataan si Peko langsung sedih dan ia pergi ke sebuah bukit untuk merenunginya. Tidak lama dari itu, Asoka datang menghampiri Melisa. Melihat Melisa yang sedih, Asoka langsung menghiburnya dan mengajak Melisa pergi ke suatu tempat. Melisa diajak ke tempat ritual, yang kita sebut saja itu ibaratkannya nikah sirih lah ya. Setelah ritual selesai, Asoka dan Melisa langsung ke kebun. Maklumlah pada zaman itu belum ada namanya check-in guys. Saat mau berbuat, datanglah prajurit dari kerajaan Asoka yang memberitahu bahwa ibu Asoka sedang sakit. Mendengar itu, Asoka langsung sedih dan menunda perkawinan di kebunnya. Sebelum pergi, Asoka berpamitan kepada Puat. Namun sebelum itu, Puat meminta Asoka untuk melanjutkan kisah ceritanya. Asoka melanjutkan ceritanya dengan sang pangeran yang akan menjemput putri dengan ratusan gajah. Setelah selesai menceritakannya, Asoka pergi dan memberikan pelukan hangatnya kepada Melisa.
Saat tiba di rumahnya, Asoka ternyata dibohongi oleh ibunya. Ibunya yang rindu sengaja membohonginya agar Asoka menemuinya. Asoka pun menceritakan tentang Melissa bahwa dia telah nikah siri dengannya. Mendengar itu, ibu Asoka langsung ingin bertemu dengan Melissa. Di tempat lain, Melissa bersama keluarganya mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan di sebuah perdesaan yang dulu berhutang jasa pada ayah Melissa dan Puat. Si Peko pun meminta kalung Puat dan Melissa agar tidak ada yang bisa mengetahuinya bahwa mereka adalah sang putri dan pangeran mahkota. Di tempat lain, Asoka yang sedang jatuh cinta menemui saudaranya dan memberitahu bahwa dia sudah tidak ingin menjadi raja karena dia sudah menemukan kebahagiaannya, yang seketika membuat saudaranya heran. Setelah itu Asoka pun menghadap ke raja untuk memberitahu tentang Melissa. Namun sebelum Asoka sempat bicara, raja menugaskan Asoka untuk berperang. Asoka yang tidak bisa membantah perintah raja langsung bersiap ke medan perang. Tetapi Asoka memikirkan Melissa karena dia berjanji akan menemuinya. Asoka pun menyuruh pasukannya berangkat terlebih dahulu, dan dia akan menyusulnya nanti. Namun saat malam hari, daerah Melissa bersembunyi diserang oleh pasukan kerajaannya sendiri untuk membunuh Puat dan Melissa. Seluruh warga di daerah itu seketika menjadi ketakutan. Puat yang bersembunyi di ladang diketahui oleh pasukan kerajaan. Melissa yang melihatnya langsung membunuhnya dari belakang. Dibantu bersama seorang wanita, mereka segera bersembunyi di ruangan bawah tanah. Wanita tersebut memiliki rencana bersama anaknya. Dia menyamar menjadi Melissa dan Puat. Wanita itu pun keluar dengan anaknya dan berkata bahwa dialah yang mereka cari. Karena itu memang benar kalung kerajaan, pemimpin pasukan itu langsung membunuh wanita tersebut beserta anaknya. Pagi harinya, Asoka mencari Melissa. Dan ia terkejut karena melihat daerah Melissa yang sudah hancur. Asoka yang melihat si Peko langsung menanyakan keberadaan Melissa. Namun si Peko berbohong. Ia menjelaskan bahwa Melissa telah terbunuh. Mengetahui itu, Asoka langsung frustasi dan kehilangan semangatnya untuk hidup. Hadah, bucin. Saat Asoka ingin bunuh diri, ia dihalangi oleh si Junet yang masih kesal dengannya. Junet memukuli Asoka hingga bertubi-tubi. Asoka yang masih memikirkan Melissa tidak melawannya dan meminta Junet untuk meneruskan pukulannya. Tidak lama dari itu datanglah pasukan Asoka dan langsung menangkap Junet. Karena sudah memukuli Asoka, Junet pun ingin dibunuh. Namun Asoka melarang pasukannya. Junet yang mendengar itu langsung takjub karena ternyata orang yang ia pukul adalah Asoka, pangeran kerajaan. Di tempat lain, Melissa dan Puat dikurung oleh si Peko dan dilarang untuk menemui Asoka demi keselamatan mereka. Pada malam harinya, si Junet menghampiri Asoka dan ingin menjadi pengikut setianya. Karena Junet sudah berhutang nyawa kepada Asoka. Di pagi hari, diam-diam Melissa pergi untuk menemui Asoka. Asoka yang sedang di medan perang menghabisi seluruh musuhnya. Namun Asoka ditebas dari belakang oleh saudaranya sendiri. Junet yang melihat Asoka terluka langsung membantu Asoka. Pada akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh pasukan Asoka. Saat pasukan kembali pulang ke kerajaan, terlihat Melissa yang sedang berada di pinggir jalan untuk mencari Asoka. Namun usahanya tidak berhasil untuk menemui Asoka. Asoka yang sedang terluka dirawat oleh gadis yang bernama Devi. Saat Asoka tertidur, datanglah seorang penyusup yang ingin meracuni Asoka. Tetapi Devi yang melihat penyusup itu langsung menggagalkannya. Dan dengan tidak sengaja Devi membunuh penyusup tersebut. Karena Devi membantu Asoka, Devi menjadi gagal untuk menikah. Asoka yang berhutang nyawa akhirnya menikahi Devi. Di tempat lain, si Peko mendatangi Perdana Menteri untuk memberitahu kepada seluruh prajurit di sana bahwa Perdana Menteri lah yang sudah membunuh raja. Dan muncullah Puat dan Melissa yang membuat prajurit kaget. Karena hal itu, Perdana Menteri mendapatkan hukuman mati. Di tempat lain, Asoka diberitahu kepada istrinya bahwa ia sedang hamil. Mendengar itu, Asoka menjadi senang. Berita kehamilan Devi terdengar sampai ke saudaranya, si Roni. Roni pun menjadi cemas karena terdapat kabar bahwa anak Asoka lah yang akan mewarisi tahta kerajaan. Seketika, Roni memerintahkan, kita sebut saja Gimin, untuk membunuh Devi, agar anak Asoka tidak lahir.
Devi yang sedang tertidur dihampiri oleh ibu Asoka dan ditemaninya. Tidak lama dari itu, ibu Asoka mendengar sesuatu. Ibu Asoka pun keluar untuk mencari suara tersebut. Terlihatlah prajurit yang terkapar di sana. Ibu Asoka melihat si Gimin ada di hadapannya. Saat ibu Asoka memanggil prajurit, si Gimin menusuk ibu Asoka. Akhirnya ibu Asoka pun tewas. Saat Asoka mengetahuinya, Asoka menjadi marah. Dan seperti biasa, setiap Asoka sedih pasti sampai mengeluarkan darah di hidungnya. Asoka yang tidak terima langsung mengambil pedang peninggalan kakeknya untuk membunuh semua saudaranya. Devi yang menahan Asoka pun tidak berhasil. Asoka menghampiri Roni dan ingin mengajaknya berduel. Namun Roni meletakkan senjatanya dan berkata bahwa yang membunuh ibunya bukanlah dirinya. Mendengar itu, Asoka menjadi berpikir terlebih dahulu. Saat Asoka menghadap ke belakang, Roni ingin membunuh Asoka dengan pedangnya. Junet yang melihatnya dengan sigap meluncurkan tombak tepat di dada Roni. Dan akhirnya Roni pun tewas. Dengan kejadian itu, Asoka menjadi yakin bahwa yang membunuh ibunya adalah saudaranya. Asoka pun menyuruh pasukan untuk membunuh semua saudara tirinya. Tetapi si Tueng saat itu berhasil melarikan diri. Saat Asoka menaiki tahta kerajaan, Asoka menyuruh seluruh pasukannya untuk mencari si Tueng ke seluruh wilayah. Karena Asoka yang dikuasai oleh kemarahan, Asoka membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan tidak mendengarkan siapapun. Pada nyatanya, si Tueng bersembunyi di Kalingga, yaitu di daerah kekuasaan si Puat. Namun keberadaan si Tueng diketahui oleh Asoka dari seseorang mata-mata. Awalnya Asoka tidak ingin membuat rusuh di sana karena Asoka tahu bahwa itu tempat Melisa dan Puat. Tetapi karena Asoka tahu bahwa Melisa dan Puat telah mati, Asoka memutuskan untuk menyerangnya. Penyerangan pun dilakukan dengan sadis. Orang-orang yang tidak bersalah banyak yang mati di sana. Hingga membuat si Pekok marah dan ingin membunuh Asoka yang dibantu oleh si Tueng. Saat malam hari, Pekok dan pasukannya menyerang pasukan Asoka dan menyelinap masuk ke kerajaan Asoka. Sampailah si Pekok di hadapan Asoka yang sedang mandi. Namun saat si Pekok ingin membunuh Asoka, ia kaget. Ternyata Asoka adalah orang yang menyukai Melisa. Tidak lama dari itu, seorang pasukan Asoka melihat si Pekok dan menghalanginya untuk membunuh Asoka. Saat mereka berduel, si Pekok dilempar tombak dan mengenai badannya. Pekok pun langsung melarikan diri dengan kudanya. Tidak lama dari itu, Asoka melihat Tueng menghampirinya. Dengan kecerdasannya, Asoka membunuh Tueng dengan cerdik. Pada pagi harinya, Pekok yang sekarat akhirnya tewas. Dan Melisa mengambil alih pasukan peperangan, menggantikan si Pekok. Saat tim pasukan Asoka ingin menyerang, dihalangi oleh si Junet. Junet berkata, sudah cukup untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Namun Asoka tetap saja memilih untuk perang. Dan akhirnya Junet dan Asoka berkelahi. Melihat Junet yang sudah kalah, Asoka menyuruh pasukannya untuk menyingkirkan Junet. Pasukan Asoka yang sudah siap berperang akhirnya menyerang pasukan Kalingga, walaupun tanpa Asoka. Pasukan Kalingga yang kalah jumlah diperintahkan pemimpin perangnya untuk mundur. Saat tim Asoka mengejarnya, ternyata itu adalah jebakan. Pertempuran pun kembali berlangsung. Saat pasukan Asoka hampir kalah, datanglah Asoka dengan sebagian dari pasukannya. Peperangan yang sangat epik pun berlanjut kembali.
Asoka dengan kemarahannya membantai musuh dengan membabi buta. Dan Melisa yang melihat Asoka langsung terkesima karena ternyata lelaki yang ia cintai adalah Asoka. Saat Melisa ingin menghampiri Asoka, Melisa terkena serangan dari belakang yang membuat dia pingsan. Singkat cerita, peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh Asoka. Saat malam hari, Asoka mendengar pembicaraan prajuritnya bahwa mereka mendapatkan kuda yang sangat indah dan mendengar bahwa kuda itu milik Melisa. Mendengar itu, Asoka langsung menghampiri kudanya dan mencari Melisa. Saat Asoka kembali ke medan pertempuran, Asoka menjadi iba dan menyesal dengan perbuatannya karena banyak mayat dan air mata yang berjatuhan. Seketika, Asoka menyadari bahwa dia sangatlah kejam, sampai orang yang sedang sekarat pun tidak ingin menerima bantuannya. Tidak lama dari itu, Asoka melihat Melisa yang berada di dekat kudanya. Saat Asoka menghampiri Melisa, Melisa sangat marah karena perbuatan Asoka yang sangat kejam. Namun, Asoka meminta maaf dan berlutut di hadapan Melisa. Tidak lama dari itu, datanglah si Puat. Puat meminta Asoka agar tidak pergi lagi. Saat Asoka berjanji untuk tidak pergi lagi, Puat terjatuh karena ternyata Puat telah terkena 3 anak panah di punggungnya. Asoka pun terkejut dan menghampirinya. Puat dalam sekaratnya meminta Asoka melanjutkan ceritanya. Tidak lama dari itu, si Puat pun tewas. Karena kejadian itu, Asoka membuang pedang milik kakeknya dulu dan memulai hidup yang baru dengan cinta, perdamaian, dan anti kekerasan. Oke guys, film Asoka adalah film yang telah didramatisasi dari kehidupan awal Kaisar Asoka dari dinasti Maurya yang menguasai sebagian besar India pada abad ketiga sebelum Masehi. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa di Bollywood selanjutnya. Sadis.